Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yasa, ini adalah segmen hint. Di sini Mimin udah dapatkan beberapa hint atau petunjuk yang berkaitan dengan chapter depan, yaitu 1053, chapter terakhir sebelum libur 1 bulan. Dan tak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja kita mulai dari hint yang pertama. Ini menunjukkan kepalan tangan. Ya, kepalan tangan bisa menunjukkan beberapa arti sih. Dan untuk chapter depan mungkin ada dua makna kepalan tangan yang bisa saling berhubungan. Pertama, kepalan tangan yang berarti kerja keras. Ya, tentu selain mengadakan pesta dan pesta, rakyat Wano harus bekerja keras untuk memulihkan kondisi negeri itu yang sudah selama 20 tahun keadaan alamnya dirusak oleh Kaido. Pertambangan dan pencemaran lingkungan sudah merusak ekosistem kehidupan di Wano. Jadi sepertinya setelah pesta berakhir, para penduduk akan mulai bekerja untuk mengembalikan Wano menjadi seperti semula. Lalu selain kerja keras, kepalan tangan menurut Mimin juga bisa diartikan sebuah pertarungan. Ya, setelah beberapa chapter berlalu tanpa pertarungan, apakah di chapter ini akan ada pertarungan? Iya, menarik untuk dinantikan. Lalu sosok yang sangat mungkin untuk memulai pertarungan tentu saja adalah Admiral Green Bull yang sudah dekat dengan negeri Wano. Lagi pula Green Bull kan datang dengan cara terbang, jadi bisalah di chapter depan dia sudah sampai ke tujuan. Dan mungkin akan terjadi pertarungan yang melibatkan Green Bull. Lanjut, hint yang kedua adalah sosok Luffy yang diperlihatkan memasang wajah serius dan cenderung marah. Ya, sepertinya ini masih berkaitan dengan pertarungan ya. Mungkin Green Bull yang sudah mendarat di Wano langsung mencari bakat Sencho Luffy. Dan tentu saja saat melihat seorang admiral, Luffy akan memasang wajah serius dan dia akan waspada. Tapi walaupun begitu, menurut Mimin tidak akan ada pertarungan besar yang melibatkan Green Bull versus Luffy. Alasannya ya karena sebelumnya Akainu kan sudah memerintahkan Green Bull untuk tidak melakukan hal-hal yang tak diperlukan. Dan bertempur habis-habisan mungkin adalah satu hal yang dilarang. Lalu jika memang ada pertarungan, mungkin hanya pertarungan kecil saja, seperti ketika Fujitora bertarung melawan Luffy di akhir arc Dressrosa. Dan hal itu sangat mungkin terjadi sih dengan asumsi Green Bull ingin memastikan seperti apa sosok Luffy. Apakah seperti anggapan Fujitora ataukah tidak? Lalu hal kedua yang mungkin membuat Luffy marah adalah mengenai Nico Robin. Ya, di chapter lalu kan Robin sepertinya tidak terlihat. Dan mayoritas pendapat menyatakan bahwa Robin sedang di lokasi Poneglyph. Hal itu sangat masuk akal sih, mengingat semua kru santai-santai saja. Jadi pada chapter lalu kemungkinan besar Robin memang masih aman. Tapi jangan lupa CP0 sudah berjanji akan membawakan Robin kepada Gorosei. Dan mungkin saja aksi CP0 itu akan dilaksanakan pada chapter ini. Dan ketika Robin dalam bahaya, tentu Luffy akan menunjukkan ekspresi marah kepada orang-orang yang mengancam Robin. Oke, lanjut lagi pada hint yang ketiga. Ini menunjukkan seorang wanita yang sedang meneliti sesuatu. Nah, sepertinya hint yang ini bisa terkait dengan prediksi bahwa Robin ada di lokasi Poneglyph. Karena tentu saat Robin bersama Poneglyph, dia akan melakukan penelitian dan membaca apa isi Poneglyph itu. Lalu selain road Poneglyphnya Kaido, mungkin Robin masih akan menemukan Poneglyph lain. Karena Wano kan bisa dikatakan sebagai rumahnya Poneglyph. Jadi kemungkinan besar ada Poneglyph lain yang ditemukan oleh Robin dan akan dia teliti. Oke, lanjut lagi, kita masuk pada hint yang keempat. Di sini menunjukkan sosok wanita yang sedang menikmati keindahan alam. Nah, ini masih bisa masuk ya dengan pendapat Robin yang sedang bersama Poneglyph tadi. Skemanya mungkin lokasi Poneglyph tidak berada di dalam kota, melainkan di pegunungan atau hutan. Dan Robin menuju ke lokasi itu sambil menikmati keindahan alam. Lalu jika letak Poneglyph jauh dari ibu kota bunga, tentu saja bisa menjadi alasan kuat bagi CP0 untuk menyerang Robin saat itu. Karena kan keberadaan Robin jauh dari kru yang lain. Kemudian untuk alasan mengapa lokasi Poneglyph jauh dari ibu kota bunga bisa kita lihat dari siluet pembuatan Poneglyph itu. Ya, di sini terlihat seperti lokasi yang panas dan juga berapi.
Jadi mungkinkah lokasinya ada di kawah gunung berapi? Ya, menarik untuk dinantikan terungkapnya hal itu. Lanjut lagi, kita sudah sampai pada hint yang kelima, dan ini menunjukkan sosok badut Bagi. Ya, apakah Bagi Sencho akan datang ke Wano? Entahlah, tapi menurut Mimin kemungkinannya kecil. Lalu bisa saja sosok Bagi itu dianalogikan dengan sosok karakter lain yang juga kocak, tidak berguna tetapi hoki. Ya, untuk karakter seperti itu mungkin menjurus kepada Karibo. Tapi kenapa hintnya nggak Karibo sekalian? Ya tentu saja biar ada susah untuk ditebak. Tapi selain Karibo mungkin ada karakter baru yang kocaknya seperti Bagi. Dan dugaan liar Mimin merasa bahwa Green Bull itu adalah orang yang kocak. Dari momen pembicaraannya dengan Fujitora bisa kita lihat bahwa Green Bull itu mudah tertawa. Lalu dari percakapannya dengan Akainu juga terkesan sangat santai. Padahal Akainu kelihatan rada ngegas, tapi Green Bull santai aja menanggapinya. Ya, jadi makin penasaran aja nih seperti apa sosok Admiral Green Bull ini. Mudah-mudahan di chapter sebelum libur ini wajah Green Bull akan diperlihatkan. Ya, selanjut kita udah masuk pada hint atau petunjuk terakhir, dan ini mungkin akan menimbulkan perdebatan. Ya, ini berkaitan dengan Zoro dan Sanji. Kabarnya nih ya, di chapter depan bounty keduanya akan terungkap. Dan bounty Zoro akan lebih tinggi dari bounty-nya Sanji. Iya, bakal terjadi baku hantam lagi nih kayaknya ya. Tapi Mimin rasa hal itu wajar sih melihat lawan yang sudah mereka kalahkan. Sanji kan hanya mengalahkan Queen yang merupakan orang ketiga di bajak laut hewan buas. Sedangkan Zoro bisa mengalahkan King yang merupakan orang kedua. Selain itu, King juga adalah ras Lunaria yang sedang diburu oleh pemerintah dunia. Jadi berdasarkan musuh yang dihadapi Zoro memang pantas mendapatkan bounty yang lebih tinggi dari Sanji. Tapi kembali lagi ya, ini masih hint atau petunjuk yang belum bisa dipastikan kebenarannya, walaupun biasanya ada benarnya. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Ciao.